Merhabalar. Ini sekarang kita lagi di mall sama bocah juga. Uch. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ria di channel Arthur Demir. Sekarang bedanya udah saya lagi nggak di Turki, adanya di Jakarta, di Indonesia. Hari ini saya mau makan apa ya? Makan sushi, makanan yang nggak ada, yang jarang atau mahal di Turki. Saya mau makanin semua yang di Jakarta, di Indonesia. Karena surprisingly makanan di Indonesia lebih beragam dibanding yang di Turki, bro. Ya, seperti saya sudah pernah sharing, ada juga di vlog yang suka duka Turki itu saya juga pernah sharing kalau betapa saya sengsaranya makan di sana, nggak ada makanan Asia, masih jarang. Ini sekarang saya lagi bersama dengan mama saya dan keponakan saya. Say hi dulu ya sama mereka ya. Halo. Halo. Jadi saya lagi di Jakarta, bener-bener saya mau nikmatin waktu bersama keluarga saya. Jadi di Indonesia saya santai-santai aja sih, nggak ada yang mau nguber-nguber atau mau kemana dan lalala santai. Yang penting waktunya bersama-sama dengan yang saya mau. Jadi ternyata pas sampai di Jakarta pun surprisingly saya ada istilahnya culture shock. Culture shock. Habis setahun tinggal di Turki, jadi ada culture shock juga pas balik ke sininya. Apa aja saya mau share di yang vlog ini, apa aja yang bikin saya shock abis tinggal di Turki. Yang pertama, jadi saya shock karena di Turki kan seperti biasa kalian mungkin pernah lihat juga, saya sering sharing kalau saya tuh sama mertua tuh bener-bener dianggap kayak anak kecil aja gitu ya, karena orang tua Turki gitu ya. Jadi bener-bener kayak dijemput, dianter, terus mau diajak makan gitu-gitu. Tapi kalau di sini saya nggak terlalu diprioritasin sama keluarga saya karena udah ada Krucils. Jadi saya di nomor berapa kan saya nggak tahu karena udah ada 3 Krucils. Jadi saya tidak terlalu diprioritaskan. Jadi misalkan kayak pas sebelum saya terbang tuh, itu sebenarnya mertua saya nginep loh demi nganter saya pergi ke airport. Tapi ternyata saya dapat kabar sehari sebelum saya terbang, mama saya bilang pulang sendiri ya, naik taksi, nggak ada yang jemput. Kesel ya, agak sedih sih gitu, anaknya jauh-jauh pergi terus nggak ada yang jemput. Tapi akhirnya dijemput juga sih setelah agak ngambek. Jadi ya sudah, diprioritasin lagi lah ya, dikit-dikit diprioritasin. Terus yang kedua, jadi kalau di Turki itu sering banget tuh polisi tuh berhentiin mobil gitu loh. Tapi berhentiin mobil bukan karena dia mau ditilang gitu, jadi cuma kayak kontrol doang. Jadi mobil disuruh berhenti, dicek identitas dan segalanya, itu suruh pergi lagi. Itu biasa kayak gitu. Tapi pas lihat polisi di Jakarta saya mikir, oh sekarang juga ada polisi kontrol ya kayak gitu. Tapi habis itu kayak sekali 2 kali kok, oh iya baru inget, itu polisinya ternyata bukan polisi mau kontrol doang, mau nilang ya. Kalau di sini ya, kalau polisi banyak berhentiin mobil tuh mau nilang, bukannya cuma kontrol doang ya. Jadi beda sama di Turki. Jadi saya juga baru ngeh, oh iya mau nilang, bukannya cuma kontrol. Terus selanjutnya saya shock, nggak shock sih, agak dengan kalau di Turki kan setirannya kan di kiri ya, kalau di Indonesia di kanan. Jadi nyetirnya pun arahnya kan beda. Jadi saya masih agak linglung gitu sekarang kalau kita beloknya yang mana gitu, karena arah setirannya beda. Terus ini yang lumayan agak bahaya ya. Nggak ada bahaya sih, cuma jadi saya kalau di Turki itu saya kebiasaan kalau salam itu walaupun cowok ke cewek, cewek ke cowok, itu biasa kita kalau salaman tuh cipika-cipiki, jadi pelok habis itu cipika-cipiki gitu loh. Jadi mau cewek ke cewek, cewek ke cowok, cowok ke cewek, itu semua pasti pelok, cipika-cipiki gitu ya. Ya mungkin ada kalau yang kayak nggak mau sentuhan dengan pria juga ada, cuma biasanya
kalau saya dan teman-teman dan keluarganya suami itu pasti pelok cipika cipiki gitu. Cowok-cowok pun cipika cipiki, jangan salah. Jadi pelok juga cipiki cowok pun gitu. Jadi saya agak shock itu awalnya di Turki, agak enggan sebenarnya mau, walaupun cuma kayak paman sendiri atau keluarga sendiri, tetap aja agak risih gitu loh dengan harus kayak pelok terus cipika cipiki kalau lawan jenis gitu kan, nggak biasa. Cuma jadi saya udah terbiasa kayak gitu. Nah ini gawatnya, pas di sini saya juga jadi kebiasaan kayak gitu juga. Ya bahaya ya kalau di sini, nggak boleh sebenarnya, nggak terlalu boleh seperti itu, cuma ya agak cipika cipikinya lancar gitu tanpa saya sadari. Nah, terus ini ada request juga nih yang nanya tentang Turki itu bagaimana sih jam-jamnya gitu ya. Ini saya mau share dikit aja sekalian di sini. Sekalian saya mau bilang ini juga berikut culture shock saya kalau di sini. Jadi kalau misalkan keluarga saya itu bangunnya pagi-pagi semua. Jadi kemungkinan juga keluarga-keluarga Indonesia lainnya setahu saya juga bangunnya pagi-pagi ya, seharusnya kayak jam 6 gitu. Apalagi mama saya juga masak udah dari subuh-subuh udah masak. Kalau Turki enggak gitu. Turki saya biasa bangun jam 9 tuh udah pagi gitu. Jam 9 udah pagi, dan biasanya saya bangun tuh jam 12-an, jam 12 siang baru bangun. Atau jam 11 baru bangun. Biasa jam 11 bangun, terus breakfastnya jam 11. Jadi buat orang Indonesia itu sesuatu yang udah telat banget. Tapi kalau buat Turki itu baru bangun biasanya jam 11-an gitu. Kalau nggak ada kerja ya, ini ngomongnya nggak ada kerja. Jadi kalau misalkan cuma lagi hari libur gitu, biasanya mereka jam 11. Tapi kalau misalkan kerja ya pasti bangunnya lebih awal. Kerja juga biasanya ada yang jam 9, ada yang jam 10 masuknya. Jadi siap-siap, udah mulai siap-siap jam 8 gitu. Kalau menurut saya sih ini faktor, karena kalau Indonesia kan terus-terusan ya, maksudnya paginya itu sama waktunya gitu, matahari terbitnya juga sama, sunsetnya juga sama tiap kali. Cuma kalau di Turki kan kalau terbit winter ini baru terbit matahari itu jam 8:30 kemarin kalau nggak salah, 8:30 baru terbit matahari. Jadi kalau misalkan bangun jam 6 gitu kayak bener-bener masih malam banget, itu kepagian banget buat bangun. Jadi kita biasanya bangunnya jam 9-an seperti itu. Nah, sampai di rumah gue bangun jam 9, bisa ngomelin di rumah Jakarta. Jadi harus bangun tetap jam 6. Terus sarapan juga jam 6, bayangin dong gitu. Cuma fine, sama keluarga masih baru. Sarapannya juga enak, sarapannya ada kue tiao mie, nasi uduk, nasi tim. Jadi bangun dengan happy. Nggak harus nyiapin sarapan, nggak harus makan makanan Turki, jadi happy. Kira-kira itu aja sih yang hal-hal yang saya kayak agak shock pas balik ke sini. Cuma selebihnya saya masih adjust juga dengan lingkungan di sini. Itu sistem bayar Gojek dan Gokar dan Grab ya. Kalau nggak salah sekarang Grab lebih murah ya. Ada yang bisa tahu nggak, infoin ke saya. Jadi soalnya saya juga dengar, jadi kakak saya jadi lebih prefer Grab dibandingkan Gojek gitu. Jadi masih sangat belajar. Terus ternyata OVO juga udah mulai banyak dipakai ya di sini ya. Jadi OVO itu udah harus banget punya. Wow gitu. Karena waktu saya setahun yang lalu sebelum saya berangkat itu OVO masih kecil banget. Sekarang udah kayak everywhere di mana-mana. Ya udah segitu aja sharingan saya hari ini. Semoga menghibur lagi. Bisa tahu apa aja jadi perbedaannya. Thank you udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya mau makan dulu ya. Dadah. Gede sekali. Ada yang gede ya.